Salam. Horas Madhita Sude. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagaimana penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selalu
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis di Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri. Pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Lord.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa. dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Nama minggu kita pada hari Minggu ini adalah Minggu kelima setelah Epifanias. Dan tema minggu ini adalah menjadi pengikut Yesus. Warta pertama, jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu 6 Februari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu Morianto Plumer Siregar dan Ibu Santi Rahayu Buru Lumbantoruan bersama 3 orang anak mereka dari Banjar Tanah Kusir Selatan dengan NPJ 1837. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Papande Resort Pulau Sibadang Distrik 16 Humbang Hasuhudutan. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Warta kedua, peneguhan sidi. Pada hari ini, Minggu 6 Februari 2022, pada kebaktian pukul 7.30, telah dilaksanakan peneguhan sidi kepada 1 orang pemudi setelah menjalani katekisasi khusus sebelumnya. Warta ketiga, sermon guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 20 WIB, dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Stendown MPH melalui aplikasi Zoom. Warta keempat, Bona Tahun Perempuan Kebayoran Lama. Pada hari Kamis 10 Februari 2022, Pungguan Perempuan HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan acara Bona Tahun yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Stendown MPH bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2. Diimbau kepada Pungguan Perempuan HKBP Kebayoran Lama agar dapat menghadiri. Tuhan Yesus memberkati. Warta kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 mendatang akan diadakan untuk kebaktian dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra atau putrinya menerima baptisan kudus, dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Februari 2022 bertempat di konsistori gereja, dimulai pukul 18 WIB, serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Warta ke-6, pengelola Gedung Sopo Praja. Pada hari Sabtu 22 Desember 2021, dalam rapat huriat telah menunjuk Bapak Insinyur Winer Pandapotan Simanjuntak
sebagai pengelola gedung Sopo yang baru untuk menggantikan Bapak Sintua J. Tampu Bolon. Pada kesempatan ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sintua J. Tampu Bolon yang telah mengelola gedung Sopo selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kontak person pengelola Sopo, Bapak Pardapota Simanjuntak dapat dihubungi di nomor HP 082 123 199 945. Warta tambahan. Jemaat yang sakit. Amang G. Lumban Toruan dirawat isoman di rumah. Warta tambahan selanjutnya, sermon gabungan remaja Naposo Bulung dan pelajar Sidi. Pada hari Minggu Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 16 WIB akan diadakan sermon gabungan NHKBP remaja dan pelajar Sidi di ruang Sopo Praja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan membacakan surat dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta perihal surat pengembalaan terkait dampak pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat seluruh majelis dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dengan perhatian pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kita sangat prihatin menyaksikan peningkatan yang signifikan kasus harian COVID-19 varian Omikron di tanah air, khususnya di ibu kota Jakarta pada beberapa hari terakhir ini. Kita juga mendapat berita bahwa di antara mereka yang terpapar tersebut merupakan anggota jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, maka kami mengajak seluruh jemaat, pekerja, dan para pelayan gereja agar pertama, memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya dihimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik. Segera periksa diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang terbaik. Yang kedua, jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite, maka untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah virtual atau live streaming, khususnya di wilayah yang penularannya meningkat cukup signifikan. Sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi terkait kondisi terkini perkembangan COVID-19 di lingkungan sekitar gereja. Yang ketiga, segera mengikuti dan melaksanakan vaksin ketiga atau booster bagi yang telah memenuhi syarat di sentra-sentra vaksin yang tersedia, guna meningkatkan imun tubuh dan meminimalkan dampak keparahan infeksi COVID-19. Yang keempat, tetap bersehati memberikan tumpangan dan aksi solidaritas kepada jemaat-jemaat yang atau pekerja gereja dan para pelayan gereja serta masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Demikian surat pengembalaan ini kami sampaikan. Roh Tuhan memampukan kita melewati pandemi ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya yang berseru. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Dari Yesaya 31 ayat 5. Teriring salam dan doa kami, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Bernard Manik MTH. Demikian warta jemaat bagi kita. Warta yang tidak dibacakan dapat dilihat dalam stensilan yang ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang memelihara dan menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita di tengah gereja ini pada hari Minggu ini, bersama dengan Tuhan kita, firman Tuhan akan membekali kita yang menjadi nats khotbah yang akan kita dengar dan kita terima, dan untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini. Tertulis dalam kitab Markus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sama-sama kita mengikuti demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Satu lagu sering kita nyanyikan baik waktu retreat. Yesus memanggil namamu. Baru dijawab yang sudah dibagi kelompoknya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ada respon. Tapi bisa saja disahuti dengan lagu Tuhan memanggil kamu, tapi tidak dijawab. Langsung dikatakan, tidak dijawab Tuhan. Itu kan? Sebenarnya itu lagu dinyanyikan ya bisa dalam suasana sukacita, tapi sebenarnya dari lagu itu punya arti, tujuan yang sangat dalam sekali. Itu bukan hanya lagu dengan lirik syairnya yang seperti itu, tetapi perlu untuk dimaknai. Apa arti yang sebenarnya? Bahwa ternyata hidup kita manusia di dunia ini setiap saat dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan bukan hanya untuk semata-mata dalam kata akhir meninggal dunia. Tetapi di dunia ini hidup kita manusia dipanggil Tuhan. Coba saudara-saudara kalau kita ikuti ayat 17 dikatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Beberapa sikap bisa saja terjadi pada saat Tuhan memanggil kita. Sikap yang pertama, pura-pura tidak didengar. Ini yang sangat menjengkelkan sekali. Pura-pura tidak didengar. Dan yang kedua,
Tuhan memanggil, tapi tidak didengar. Yang ketiga, Tuhan memanggil, didengar dan dijawab, tetapi dengan alasan. Alasannya banyak. Sabar dulu Tuhan ya. Saya selesaikan dulu pekerjaan saya ini. Sabar dulu Tuhan ya. Orang tua saya meninggal, biar saya kuburkan dulu. Apa jawab Tuhan Yesus? Biarlah orang meninggal menguburkan dirinya. Sabar dulu Tuhan ya. Saya baru menikah, perlu dulu berbulan madu. Sabar dulu Tuhan ya, banyak pekerjaan. Belum sempat untuk merespon, mengikuti panggilan Tuhan itu. Bagaimana pula kalau dicabut Tuhan pekerjaannya ya? Karena apa? Sebenarnya apa yang ada dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan. Banyak alasan. Lebih bagus dipanggil Tuhan, tadi tidak didengar, dan ini tidak mau. Dan yang terakhir, Tuhan memanggil, tetapi respon kita ya dan mau. Teringat kita orang tua kalau memanggil anak kita di rumah, kita panggil sekuat suara kita, didengar anak kita, tapi jawabannya apa? Santai saja, ya. Tunggu. Apaan sih? Manggil-manggil suaranya kuat sekali. Itu jawabannya. Bagaimana kita orang tua menghadapi sikap, respon, jawaban si anak seperti itu? Jengkel apa tidak? Apalagi Tuhan memanggil hidup kita manusia dengan cara seperti itu. Jangan-jangan Tuhan juga sangat jengkel melihat orang yang punya sikap seperti itu. Apa yang kita lihat yang menjadi jawaban kata kunci dalam nats ini? Allah, Tuhan Yesus memanggil, memilih Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Apa yang mereka lakukan? Dua hal. Yang pertama, mereka meninggalkan jalannya. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dalam ayat 20, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus. Kalau kita pikir-pikir, wah, ini very stupid ini. Masa pekerjaannya ditinggalkan hanya untuk mengikut Tuhan Yesus? Orang tuanya ditinggalkan hanya untuk mengikut Tuhan Yesus? Wah, enggak benar ini. Tapi kita harus teliti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak kita pahami secara letter-let. Bukan berarti tidak perlu lagi kita bekerja. Bukan berarti kita tidak perlu lagi menghargai orang tua. Tetapi orang yang mengikut Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan akan kita tunjukkan di dalam pekerjaan kita. Kemuliaan Tuhan akan kita tunjukkan di dalam menghormati orang tua kita. Itulah mengikut Tuhan Yesus. Bukan mau meninggalkan.
di dalam pekerjaan kita akan bekerja dengan baik, karena itu juga tugas tanggung jawab. Sebab di dalam pekerjaan itu kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mendengar panggilan Tuhan, mendengar perintah Tuhan, pergilah. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia ini. Dan ingat, engkau akan kusertai kapanpun. Dalam pekerjaan tidak malas. Dalam pekerjaan bersungguh-sungguh. Dalam pekerjaan tidak terus punya pertimbangan wani piro. Kalau motivasinya hanya materi, bisa saja pada saat Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Datang pula mereka berampat. Wani piro Yesus? Pertimbangan berdasarkan berapa yang diterima. Berangkat dari materi, bukan lebih dahulu kemauan dan mau bekerja, berbuat, supaya dari kemauan dan pekerjaan itu akan mendapatkan upah yang benar. Kalau orang yang malas, udah pernah seperti itu dalam satu perusahaan, ya hanya dia yang disuruh. Ada seseorang ini di perusahaan itu, ya hanya itu aja pekerjaannya. Tetapi akhirnya ya karena otaknya otak materi, karena dia disuruh atasannya, akhirnya dia ngomong sama atasannya. Kebetulan atasannya orang luar, bukan orang Indonesia, tapi udah pintar berbahasa Indonesia. Dia sok-sok berbahasa Inggris. Langsung dia katakan, "Mister, ini tidak benar ini." Kenapa rupanya? Ini loh, little me, but salary not up in mana. Bah, ibai terjemahan namanya secara bebas. Sedikit saya, tapi gaji saya tidak naik. Dia ingat up pindah rupanya kan? Ya, itu. Jadi bagaimana kita dalam bersungguh-sungguh mendengar dan mengikuti apa panggilan Tuhan, dengan panggilan tersebut mari. Bagaimana kalau Tuhan Yesus memanggil kita? Walaupun ini panggilan kepada Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Kita setiap saat dipanggil. Apakah kita dengan cepat menjawab dengan mengutarakan berbagai alasan? Juga seperti sekarang ini, walaupun kita menghadapi pandemi, puji Tuhan ada media dengan live streaming, dan ini diikuti dari anggota jemaat kita. Itu pun bahkan sulit untuk diikuti. Karena apa? Berbagai alasan. Aduh capek, ngantuk, udah usah dulu, saya mau tidur. Pertanyaan, bagaimana pula kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan itu kepada dia? Aduh tidak sempat, datang ibu-ibu mau warisan, tidak sempat ke gereja, tidak sempat mengikuti kebaktian, dan lain sebagainya. Berbagai alasan yang diperbuat
oleh manusia. Pada saat Tuhan memanggil, tidak didengar, pura-pura tidak didengar, dan tidak mau, dan punya alasan. Tetapi pada saat dunia ini, suara dunia ini memanggil, pendengarannya tajam sekali untuk mendengar. Panggilan Tuhan atau panggilan dunia ini? Kalau kita menjawab secara jujur dalam hati kita masing-masing, mana yang lebih tanggap kita? Mendengar suara Tuhan atau mendengar dunia ini, suara dunia ini? Kita masing-masing yang menjawab. Jangan-jangan kita lebih sering mendengar karena agak banyak ini suara-suara dunia ini, banyak sekali yang mengasihkan di kuping kita, di pendengaran kita. Mendengar firman Tuhan 15 menit, lewat 15 menit. Amin. Amin. Panjang banget. Tapi kalau untuk ngerumpi 2 jam, 3 jam, sanggup apa tidak? Sanggup. Suara mana yang lebih kita tanggap mendengar dan bahkan sabar untuk mendengar? Suara dunia ini yang sering didengar manusia itu hanya untuk main-main saja dan bahkan tidak punya tanggung jawab. Tetapi pada saat Tuhan bersuara memanggil kita, itu punya tanggung jawab yang berat dan resiko yang berat. Pada saat Tuhan Yesus memanggil kita dan kita mengiyakan, ada tanggung jawab dan resiko yang berat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru itu yang tanggung jawab, resiko yang mensukacitakan. Walaupun dalam perkataan ini kalau kita sebutkan, waduh sakit sekali. Sebab apa tanggung jawab dan risiko itu? Yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Dia harus memikul salib. Dan bahkan dia tidak harus lebih mementingkan dirinya sendiri, tetapi harus lebih mementingkan panggilan Tuhan tersebut, kepentingan Tuhan. Sebab orang yang mau menjalankan tanggung jawab dan menghadapi resiko tersebut, Tuhan mengatakan, saya akan tetap menyertai engkau kapanpun, dimanapun. Tetapi kalau dunia ini memanggil, iblis memanggil, dan kebanyakan manusia mau, setelah mau langsung iblis tinggalkan, dan bahkan akan dibekali ke hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak semata-mata memanggil dan memerintah, menyuruh. Tetapi Tuhan bertanggung jawab terhadap panggilannya terhadap manusia. Terbukti apa? Dia menyertai dan membekali. Justru ini yang harus kita terima.
Pernah dalam satu keluarga, si orang tua bercerita dengan kesedihan yang luar biasa melihat anaknya. Ceritanya secara singkat, anaknya begitu rajin mendalami firman Tuhan. PA di mana-mana, penelahan Alkitab. Kemana-mana pun dia ikuti, tetapi kuliahnya jadi hancur. Bahkan pada saat dia pulang tengah malam ke rumah, "Dari mana kau?" Kata orang tuanya. "Ngapain nanya-nanya? Saya kan mengikut Tuhan Yesus. Saya penelahan Alkitab. Orang tua sama saya tidak perlu," katanya. Apakah itu arti mengikut Tuhan Yesus? Kita katakan tadi, walaupun dikatakan dalam nats ini, dengan panggilan Tuhan Yesus, mari. Mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan profesinya sebagai nelayan, dan bahkan mereka meninggalkan orang tuanya. Tapi bukan hal yang seperti itu. Bukan berarti tidak perlu untuk bekerja, bukan berarti tidak perlu lagi orang tua, tetapi sekali lagi, orang yang mengikut Tuhan Yesus, dia akan memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Orang yang mengikut Tuhan Yesus, dia akan memuliakan Tuhan bersama dengan orang tuanya, menyayangi, mencintai, dan menghormati. Saudara ingin mendapatkan mahkota yang akan diberikan Tuhan? Dengar dan ikutlah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuntun kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada kami. Pada saat Tuhan memanggil kami untuk mengikuti panggilan Tuhan, kami mengiyakan, kami mau, dan melaksanakan seturut perintah Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, walaupun pada saat kami menjalankan perintah Tuhan, ada tanggung jawab, ada risiko yang harus kami hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dan Tuhan menangkan. Dan akhirnya akan mendapatkan dari Tuhan mahkota berkat yang berlimpah. Mampukan kami Tuhan untuk seturut dengan firman-Mu, sehingga di dalam setiap aktivitas perjalanan hidup kami, dalam setiap profesi pekerjaan jemaat-Mu, dan bahkan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami, nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Biarlah
panggilan Tuhan kami iakan, sehingga kami Tuhan sebut sebagai murid-murid Tuhan. Untuk jemaat gerejamu yang sakit, kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya mereka yang dalam keadaan sakit, calon sintua, manahan Tampu Bolon, Nyonya calon sintua Tampu Bolon, Boru Silitonga, Tesalonika, Boru Tampu Bolon, Nikodemus, Tampu Bolon, Angeline, Boru Tampu Bolon, Irma Olivia, Boru Hutasoit, Lydia Agustina, Boru Hutasoit, Bob Kelly Manurung, Nyonya Beka Manurung, Boru Hutajulu, Gloria Benita, Boru Manurung, Oscar Jonggiano Manurung, Helena De Arta, Boru Manurung, Natalia Gisela, Boru Manurung, Mario Melsadah Bil Sihobbing, Sintua Ridwan Ayub Sihombing, Sintu M. Siregar, Meika Audina, Boru Purba, Tuan Mas Sinintaro Nababan, Nyonya Ingrid Novita, Boru Sihombing, Sintua Dr. Andus John Waltas Tindaun, Win Heber Goklas Sianipar, Roswara Nalambok Del Piero Silalahi, Evan Christian Tambunan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Nyonya MH Tambunan, Boru Sima Juntak, Sintua Edward M. Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina, Boru Sirait, GS Lumban Toruan, dan jemaatmu yang kami tidak mengetahuinya yang dalam keadaan sakit juga dimanapun mereka berada, di rumah sakit atau berada di rumah mereka masing-masing. Semuanya Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami memohon dan bersembah sujud supaya dengan belas kasihan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, terutama yang sakit oleh karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Biarlah Tuhan hidup mereka tidak digerogoti ketakutan, tetapi tumbuhkan semangat dan sukacita kepada mereka, supaya dengan demikian itu yang menumbuhkan kesembuhan kepada mereka. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang merasa takut oleh karena semakin melonjaknya tingkat yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Biarlah hikmat dari Tuhan yang bekerja dalam diri kami masing-masing, supaya dengan arahan dari pemerintah dapat kami jalankan dengan baik, sehingga seluruh jemaat-Mu dapat terhindar dari virus COVID-19 sekarang ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami, dan pemerintah kami juga. Kuatkan mereka, mampukan mereka, pemerintah, pejabat dari yang paling tinggi
ke jabatan yang paling rendah, supaya Tuhan yang bekerja dalam diri mereka, supaya mereka bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik buat seluruh masyarakat di tengah bangsa kami ini. Berikan kesehatan kepada mereka. Sekali lagi Tuhan, mampukan mereka untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dunia ini yang dilanda pandemi COVID-19, yang terpapar, kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menciptakan dunia ini beserta isinya, dan hanya Tuhan yang punya kuasa berkehendak untuk seluruhnya. Tapi kami mengetahui di dalam iman kami bahwa kehendak Tuhan itulah yang selalu terbaik. Untuk jemaat-Mu yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak di tengah keluarga, mendapatkan jodoh masing-masing, mendapatkan pekerjaan, bertambah jabatan atau pangkat di tengah pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan, sukacita atas berkat Tuhan. Tuntun Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Selamatkan sentuh hanya oleh
ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang inang semua dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti kebaktian pada saat ini, kebaktian jam 10.30, baik kita di gereja ini dan juga yang mengikuti kebaktian melalui live streaming dimanapun berada, yang kami kasihi dan yang kami hormati seluruh anggota jemaat, kami yang bertugas dalam kebaktian ini, pendeta dan juga Parhalado, Sintua dan calon Sintua, organis, song leader dan juga tim multimedia, menyampaikan kepada Amang dan Inang saudara-saudara semua, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Horas.